Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para mahasiswa seluruh Indonesia. Video ini bertujuan untuk membantu para mahasiswa sehingga bisa lebih cepat menyelesaikan skripsi. Karena skripsi ini menjadi momok atau menjadi kendala bagi kebanyakan mahasiswa. Kalau perkuliahan itu rata-rata tidak ada masalah, lancar. Nah, yang menjadi masalah itu biasanya dalam penyelesaian atau penulisan skripsi atau tugas akhir. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan skripsi ini supaya bisa tepat waktu. Yang pertama itu yang harus diperhatikan yaitu faktor teknis. Yang kedua ada namanya faktor non-teknis. Apa itu faktor teknis? Faktor teknis ini lebih mudah sebenarnya karena hanya terkait dengan format, isi, penguasaan materi yang Anda akan kerjakan. Nah, yang jadi kendala itu biasanya adalah faktor non-teknis. Apa itu faktor non-teknis? Adalah faktor yang mempengaruhi seperti misalnya bagaimana komunikasi Anda dengan dosen pembimbing, bagaimana ketepatan waktu, terkait juga dengan biaya. Kalau Anda berkelompok juga terkait dengan kekompakan tim. Nah, pada video kali ini akan dibahas lebih ke faktor teknis dulu ya. Nah, dalam penulisan skripsi itu yang pertama yang paling penting dulu adalah menentukan tema atau topik. Dari mana tema itu kita ambil? Di dalam pelajaran atau di dalam mata kuliah tentu Anda mempunyai kecenderungan untuk mengerjakan atau akan melakukan di dalam tugas akhir Anda. Jadi kalau misalnya Anda jurusan teknik, pasti di dalam kuliah-kuliah terakhir itu sudah ada mata kuliah yang menjurus atau mata kuliah kekhususan. Itu lebih khususnya lagi. Nah, yang kedua, kalau Anda sudah menyukai satu mata kuliah, maka Anda lebih fokus lagi, lebih khusus lagi ke misalkan kalau Anda misalnya mahasiswa teknik mesin misalnya. Di situ kalau masih teknik mesin itu ada misalkan umum. Tapi pada semester-semester terakhir itu ada namanya mesin konstruksi, mesin konversi energi dan produksi. Nah, Anda pilih salah satunya itu ya. Nah, setelah Anda menyukai salah satunya itu, Anda nanti menghubungi salah satu dosen yang memang terkait dengan bidang tersebut. Jadi menjadi dosen pembimbing Anda. Nah, sekarang kita akan masuk sistematika daripada skripsi itu. Skripsi di mana-mana itu secara umum itu menjadi 5 bab, dibagi 5 bab. Nah, kadang itu yang menjadi masalah itu menentukan judul. Nah, sebetulnya jangan pusing dulu dengan judul. Yang penting dulu tema atau topik yang Anda akan bahas. Itu belakangan judulnya. Ya, istilahnya itu biasanya kalau bayi itu dilahirkan dulu baru dikasih nama. Jangan kasih nama sebelum lahir. Biasa nanti salah begitu ya. Jadi jangan sampai nama perempuan nanti yang lahir itu laki ya, dan seterusnya. Jadi judul belakangan. Intinya temanya dulu. Setelah mempunyai tema, maka yang Anda pelajari, Anda itu adalah mengumpulkan materi-materi terkait dengan tema tadi. Dari mana kita mendapatkan materinya? Banyak sekali dari bahan kuliah, dari jurnal-jurnal, publikasi nasional maupun internasional, dari hasil-hasil seminar, dari skripsi sebelumnya. Bisa Anda melihat di bagian belakang itu pasti ada namanya saran di bab 5 ya. Nah, kita akan memasuki lagi lebih rinci di dalam skripsi itu atau tugas akhir itu tadi ada 5 bab. Di mana bab pertama itu berupa pendahuluan, bab kedua itu berupa landasan teori atau studi pustaka, bab 3 itu berupa metodologi penelitian atau yang ada yang disebut metode penelitian. Yang keempat itu bab 4 hasil dan pembahasan. Dan bab kelima itu adalah kesimpulan dan saran. Mari kita lihat secara sepintas.
Apa sih isi daripada bab pertama itu atau bab 1 itu? Di situ secara umum kan ada 5 atau 6 lah isinya itu secara umum. Bab pertama itu berupa latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian ya secara singkat, dan sistematika penulisan. Secara umum kita jelaskan dulu ini bab 1. Latar belakang, ini biasanya menjadi problem ini latar belakang. Apa sih isinya latar belakang itu? Inti daripada latar belakang itu sebenarnya hanya 4 di situ yang Anda bisa cantumkan. Yang pertama, Anda menjelaskan mengapa masalah atau topik tersebut perlu diteliti. Jadi harus Anda menemukan dulu alasan mengapa topik atau tema tersebut diteliti atau Anda akan tulis di skripsi Anda. Yang kedua, harus ada uraian mengenai pentingnya hal ini untuk diteliti ya. Jadi di sini harus ada alasan lagi, judulnya tadi atau tema ini kenapa harus kita teliti. Itu harus cakup. Yang ketiga di latar belakang itu harus ada alasan juga mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Jadi ada yang namanya pertanyaan penelitian. Jadi kita bisa mendapatkan ini dari pertanyaan penelitian dengan melihat penelitian-penelitian juga sebelumnya atau publikasi sebelumnya. Jadi kalau mau diartikan secara sederhana di sini seperti puzzle ya. Biasanya itu puzzle sudah ada terisi. Nah, tinggal kita mencari ruang kosongnya yang kita isi dalam penelitian kita secara singkat ya. Yang berikutnya, yang terakhir, yang paling penting di penelitian latar belakang itu di bab 1 adalah gap antara kondisi ideal dan kenyataan yang terjadi. Jadi kalau Anda bisa melihat adanya gap atau celah antara kondisi ideal, kondisi yang seharusnya terjadi, dan kondisi kenyataan. Misalnya seharusnya tidak macet. Kenapa macet misalnya? Berarti kan ada hal faktor yang menyebabkan. Itu contoh ya. Seperti juga banjir dan seterusnya. Harusnya kan idealnya itu tidak banjir tapi ya. Di bab 1 ada tentang rumusan masalah. Ini masih banyak juga yang tidak sesuai dengan penulisan. Itu yang paling penting di dalam rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Itu isi daripada rumusan masalah. Dimulai dengan kata tanya. Umumnya itu kata bagaimana. Jadi kalau misalnya tadi temanya misalnya tentang kemacetan misalnya, ya bagaimana atau apa yang menyebabkan kemacetan tersebut contohnya. Nah, di dalam rumusan masalah ini juga harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jadi kalau nanti tujuannya 3 atau rumusan masalahnya 3, maka di dalam rumusan masalah ini juga harus ada 3 poin ya. Kita masuk dulu berikutnya, masih di pendahuluan adalah tujuan. Ini yang sangat penting dirumuskan. Jadi apa sih isi daripada tujuan penelitian itu? Tujuan penelitian sebaiknya dibuat dalam pointer ya. Misalnya tadi sudah ada rumusan masalahnya 3, maka tujuannya juga harus ada 3. Di mana di dalam tujuan penelitian ini menjelaskan hal-hal yang spesifik yang ingin dicapai dalam penelitian. Ya, hal-hal apa? Jadi kalau skripsi itu bisa dimulai dengan misalnya identifikasi atau mengetahui, dan yang ketiga ada kata menganalisis karena tingkat bahasa itu juga berbeda-beda ya. Mulai dari yang rendah, sedang, tinggi ya. Biasanya kalau skripsi S1 tugas akhir itu sampai menganalisis. Berikutnya masih di bab 1 itu adalah batasan masalah. Apa sih isi daripada batasan masalah itu? Intinya adalah kita menguraikan di situ apa yang akan kita teliti ya. Apa cakupan daripada penelitian ini dan apa yang tidak tercakup. Batasan masalah ini nanti membantu Anda pada saat Anda nanti presentasi atau dalam sidang skripsi. Itu yang membantu Anda hal-hal yang Anda tidak bahas. Kalau pertanyaan nanti penguji sudah melebar, Anda bisa memperlihatkan batasan masalahnya.
Yang terakhir dalam bab 1 adalah sistematika penulisan. Jadi di situ dijelaskan lagi isi daripada bab 1 sampai bab 5. Ya, mulai dari judul babnya sampai sub-sub babnya. Baik, demikian sharing yang dapat disampaikan. Akan dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu tentang bab 2, landasan teori. Tetap semangat, maju terus pendidikan Indonesia. Bila video ini dirasa bermanfaat, bisa di-share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.